Jadi sekarang ini menurut teori siklus Cakromanggilingan, saat awal Mojopahit, jadi Bapak Jokowi ini itu dalam siklus tadi Raden Wijaya atau disebut Sang Rama Wijaya yang gelarnya Kertarajasa Jayawardhana, itu Bapak Jokowi. Ini menurut teori siklus. Sekarang kenapa ini saya sampaikan, kita ini sudah 2 kali kan berarti mengalami kehancuran zaman Prarewa Agung sampai dirahasiakan. Mungkin perang ini sangat dahsyat. Nah, terus kita bangun bersuara, hancur lagi Mojopahit pada akhir pemerintahannya. Ini kan sudah 2 kali. Nah, oleh karena itu yang penting sekarang ini kita akan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kalau kita lengah, terjadi perang saudara lagi seperti di akhir Mojopahit atau di Medang. Nah, ini berarti yang ketiga kalinya, mungkin kita parah akibatnya. Nah, jadi pertanyaan tadi tentang Cakromanggilingan, teori siklus itu memang ada. Jadi kalau kita baca ilmu alam itu apa namanya, astronomi ini kan nanti kita bicara itu kan, tapi tidak bicara berarti kita ini bicara tentang ilmu astronomi, tidak. Cuma di situ ada yang namanya ruang waktu, itu kan gerakan planet aja, gerakan planet, dan gerakan itu mesti kalau tidak rotasi ya revolusi, mesti berputar. Jadi Cakromanggilingan, bumi berputar, bulan berputar, mata porosnya berotasi, berevolusi, matahari semua berputar, sehingga terulang kembali. Banyak kejadian terulang kembali. Contoh ya, kalau ini ilmu otak-atik ya, dianggap ilmu otak-atiknya wong Jawa, bukan ya. Ini contoh aja, kalau saya sebut di sini persamaan antara Lincoln dan Kennedy. Lincoln itu menjadi presiden tahun 1860. Ya. Kennedy 1960. Ya. Nah, terus sekretaris Lincoln itu namanya Kennedy. Dan sekretaris Kennedy namanya Lincoln. Nah, ini kan aneh ya. Lantas Lincoln dan Kennedy ini, kalau cuma nama Lincoln Kennedy ini sama-sama 7 huruf namanya ini. Iya. Kalau Lincoln jadi presiden 1860, Kennedy 1960. Lincoln dan Kennedy ini sama-sama terbunuh di bagian kepala karena membela hak diskriminasi kaum kulit hitam, kan gitu ya, sama-sama. Lantas lagi pengganti Lincoln setelah tertembak namanya Johnson. Ya, pengganti Kennedy namanya Johnson. Nah, beberapa persamaan ini akhirnya dan yang nembak Lincoln itu dari gudang, larinya ke teater. Yang menembak Kennedy dari teater nanti ke gudang. Nah, kedua-duanya tertangkap dan belum sempat diadili, dia terbunuh. Itu sama persis. Nah, oleh karena itu akhirnya banyak ramalan tentang zaman Kennedy. Saya akan menangi ya di Indonesia ini kan tahun 60 saya sudah ada. Itu terjadi krisis waktu itu di Amerika. Nah, itu para ekonom itu juga menarik ke Lincoln. Persis
zaman Lincoln kejadiannya itu, krisis zaman Kennedy. Nah, demikian juga kalau saya mempersamakan antara Ken Arok dengan Bung Karno. Jadi dalam teori Sigros itu sekarang itu sama dengan kapan dulu. Nah, di sini saya mulai dari tahun 1945. Ya. Kenapa tahun 1945? Karena ini tonggak sejarah yang sangat menentukan bagi kita sebagai bangsa. Yakni kita kembali bisa hidup di alam kemerdekaan. Hingga tahun 1945 itu kita jadikan sebagai tonggak. Lantas kita harus cari tonggak 1945 ini dulu sama dengan apa? Tonggak ini kita cari ke belakang, kita urut. Agar apa? Agar nanti apa yang terjadi di sini akan terjadi pula di sini. Ini pasti dan dari Sigros itu. Nah, di sini ketemulah kalau di 1945 ini ada Bung Karno. Bung Karno pemimpin pergerakan untuk merdeka pada waktu itu. Jadi di samping Bung Karno mendirikan partai sendiri, beliau juga melihat partai-partai yang tumbuh waktu itu, partai politik disatukan menjadi satu lembaga, satu badan permufakatan perhimpunan kebangsaan Indonesia. Nah, PPPKI, permufakatan perhimpunan kebangsaan Indonesia. Apa tujuannya Indonesia merdeka? Tidak boleh punya tujuan lain. Siapapun, apapun partai itu yang berdiri pada waktu itu, tidak boleh punya tujuan selain Indonesia merdeka. Jadi Bung Karno terpilih sebagai pemimpin itu, pemimpin pergerakan untuk merdeka. Nah, nanti kenapa sama dengan Ken Arok? Ken Arok itu juga begitu, mengkonsep sendiri perjuangannya, dikonsep sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Bagaimana dia harus menjadi raja, menjadi maharaja, dikonsep, dilaksanakan sendiri, dan dia jadi raja. Ini kalau kita lihat sejarah, tidak ada yang seperti ini. Yang ada cuma Bung Karno dan Ken Arok. Iya. Nah, terus pada zaman Ken Arok itu memakan korban 7 tokoh besar yang gugur waktu itu zaman Ken Arok. Ada Bung Kandring, ada Tunggulang Metung Raja, ada Kebu Ijo, Ken Arok sendiri, ya, Anusapati, Trojoyo, Renggowo, 7 tokoh. Nah, pada zaman Bung Karno itu ada 7 jenderal gugur. Ahmad Yani CS sama ya. Dan nama Ken Arok Soekarno itu hidupnya sama, nyaris sama. Kedua beliau ini dilahirkan di tempat yang sama, dalam Blitar Malang Selatan, dalam Malang Blitar ini. Dan setelah beliau wafat dikubur di makam di tempat yang sama, ya di situ. Nah, pada zaman Bung Karno kita akan tahu yang terus bergerak saling menghantam, saling bermusuhan itu ada 3 kekuatan. Kekuatan nasionalis, agama, dan komunis. Nas, A, dan Ko. Ini yang terus bergerak saling menghantam. Nah, pada zaman Ken Arok Singosari ada 3 kekuatan juga. 1, kekuatan dari garis keturunan Tunggulang Metung Ken Dedes. 2, garis keturunan Ken Arok Ken Dedes. 3, dari garis keturunan Ken Dedes, Ken Arok, dan Ken Umang. Ada 3 kekuatan di sini, saling membunuh. Dari kekuatan pada zaman Bung Karno tadi kalau saya sebutkan, ada kekuatan nasionalis, kekuatan agama,
dan komunis, macam Nasakom. Ya. Nah, pada zaman Singosari juga begitu. Ada 3 kekuatan. Garis keturunan Tunggul Metung Kendedes, garis keturunan Kenaro Kendedes, dan garis keturunan Kenaro Kenuma. Saling membunuh. Kenaro dibunuh oleh Tojoyo, Tojoyo dibunuh oleh Copati, dibunuh Ronggo, terus saling membunuh. Nah, Kenaro itu menurut sejarah sementara ini ya yang ditemukan itu cuma 5 tahun. Tapi saya tidak percaya, mungkin kalau diteliti lagi gitu tidak demikian. Tapi sementara ini kita yakini dari ilmuwan itu mengatakan 5 tahun. Setelah itu diganti setelah Kenaro, Tojoyo, Anusapati, Tojoyo, Ronggowuni, Jaya Wisnuwardana ini, Jaya Wisnuwardana, baru Kertanegara. Nah, di dalam tangan Kertanegara, Singosari menjadi besar. Kalau begitu siapa Kertanegara ini? Kalau dihitung, kalau Kenaro itu Bung Karno, Kertanegara itu Pak Harto. Nah, Pak Harto militer. Ini Kertanegara itu militer, kuat ini, besar militer kita waktu itu. Nah, lantas karena Kenaro cuma 5 tahun, antara Kenaro dan Kertanegara ada 3 orang di sini. Anusapati, Tojoyo dan Ronggowuni. Ronggowuni yang dibeli ke Jaya Wisnuwardana itu. Jaya Wisnuwardana. Nah, lantas pada zaman Bung Karno, karena Bung Karno 20 tahun, sehingga notok ini. Nah, 3 orang beliau ini ada di belakang. Dari belakang. Gus Dur, Bu Mega, Pak Habibie ya, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega di belakang. Karena Bung Karno 20 tahun, sehingga 3 orang di sini. Nah, setelah lesernya apa ya, Pak Harto 3 ini, bagaimana setelah Kertanegara jatuh ya? Nah, munculnya Kediri karena pemberontakan Kediri ya, Jaya Katwang ini. Nah, ini SBY, Jaya Katwang ini, Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, persis itu dikerja persis. Nah, setelah munculnya Jaya Katwang yang Bapak SBY ini, maka sekarang gilirannya munculnya Mojopahit. Jadi sekarang ini menurut teori siklus Cokro-Manggilingan, saat awal Mojopahit, jadi Bapak Jokowi ini itu dalam siklus tadi Raden Wijaya atau disebut Sanggrama Wijaya yang gelarnya Kertarajasa Jayawardana, itu Bapak Jokowi. Ini menurut teori siklus Raden Wijaya ini, Pak. Iya, itu. Jadi itu jelas Amerika pun berpegang pada itu, para ekonom, pada teori siklus itu, karena terulang kembali. Nah, ini kalau kita memahami, nah kita bisa hati-hati. Makanya nanti kebesaran bangsa dan negara ini mungkin tidak lama, karena nanti ada munculnya Hayam Wuruk, Gajah Mada dan sebagainya itu pada saat ini. Ini awal Mojopahit. Berarti Hayam Wuruk sama Gajah Mada belum muncul ya. Jadi ini yang penting kita harus mendukung dengan kebesaran itu. Jadi ya bersatu. Memang suara-suara mempersatukan bangsa itu sudah didengungkan pada waktu zaman Raden Wijaya itu. Karena jangan sampai kecelakaan atau musibah besar Medang dan Mojopahit hancur itu dan ke malapetaka di Medang jangan terulang kembali, sehingga Mojopahit awal itu sudah ditata betul dengan ditopang oleh pilar-pilar dari Kauripan, terus Panjalu, Medang, Panjalu dan Singosari. Nah, itu teori Cokro-Manggilingan, teori siklus.